Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasdid. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Kehutanan, angkatan 2018. Stambuk saya atau NIM saya L13118105. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang herbarium dan manfaat serta cara pembuatannya. Pertama, sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih jauh, kita perlu ketahui dulu apa sih sebenarnya herbarium itu. Herbarium sendiri adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Istilah ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan namun menggunakannya untuk penelitian. Adapun manfaat dari herbarium sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mentaktifkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotipe untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Cara pembuatan herbarium sendiri, koleksi objek perlu diperhatikan. Yang pertama, koleksi objek perlu diperhatikan kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan dan penyimpanannya. Koleksi objek sendiri harus memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan objek, salah satunya dengan cara pembuatan awetan. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan. Pengawetan dapat dengan cara basah atau kering. Cara dan bahan pengawetnya bervariasi tergantung sifat objeknya sendiri. Organ tumbuhan yang berdaging seperti buah biasanya dilakukan dengan awetan basah. Sedangkan untuk daun, batang, dan akarnya umumnya dengan awetan kering berupa herbarium Suwitno 2004. Persiapan pembuatan herbarium. Persiapan yang pertama, persiapan koleksi yang baik di lapangan merupakan aspek yang paling penting dalam praktek pembuatan herbarium sendiri. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut kepada para peneliti. Dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan yang memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Pembuatan awetan spesimen diperlukan tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa harus mencari bahan segar yang baru. Terutama untuk spesimen-spesimen yang sulit ditemukan di alam, awetan spesimen dapat berupa awetan kering dan awetan basah. Awetan kering sendiri adalah tanaman yang diawetkan dalam bentuk herbarium, sedangkan untuk mengawetkan hewan dengan sebelumnya mengeluarkan organ di dalamnya. Awetan basah baik untuk hewan maupun tumbuhan biasanya dibuat dengan meredam seluruh spesimen dalam larutan formalin 4%. Oke, mengenal herbarium kering. Herbarium kering adalah cara kering menggunakan 3 macam proses, yaitu pengeringannya langsung, yakni tumpukan material herbarium yang tidak terlalu tebal dipres di dalam sasak atau kertas untuk mendapatkan hasil yang optimum. Sebaiknya dipres dalam waktu 2 minggu, kemudian dikeringkan di atas tungku pengeringan dengan panas yang diatur di dalam oven. Pengeringan harus dilakukan karena jika terlambat akan mengakibatkan material herbarium rontok, daunnya dan cepat menjadi busuk karena kadar airnya lebih banyak. Pengeringan bertahap yakni material herbarium dicelup terlebih dahulu di dalam air yang mendidih selama 3 menit, kemudian dirapikan lalu dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Selanjutnya ditempuk
dan dipres, dijemur atau dikeringkan di atas tungku pengeringan. Selama proses pengeringan material, herbarium itu harus sering diperiksa dan diupayakan agar pengeringan hanya merata. Setelah kering, material herbarium dirapikan kembali dan kertas koran bekas pengeringan tadi diganti dengan kertas yang baru. Kemudian material herbarium dapat dikemas untuk diidentifikasi. Oke, baik teman-teman, sebelum saya lanjut dalam membuat spesimennya, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama, selotip atau isolasi. Yang kedua, tali rafia. Ketiga, daun sirih kaya. Kemudian gunting, ada kardus, dan terakhir ini kertas koran. Bagian selanjutnya yaitu saya akan coba menempelkan daunnya ke kertas koran. Oke, setelah selesai itu kemudian kita tutup, lalu ditipis oleh kardus. Selesai itu kita ikat. Oke, setelah selesai diikat, kita akan coba tinis dengan bahan yang tebal atau yang keras. Lalu kita tunggu sampai dia mengering. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan hasil yang spesimen yang telah didiamkan selama 2 minggu dan hasilnya telah mengering seperti ini. Oke, baik, sekian teman-teman pemaparan materi saya kali ini atau penjelasan saya tentang herbarium. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.